Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Kisah tiga fikir sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi mengatakan, "Wahai Abdullah, apa yang sedang kamu pikirkan?" Sayyidina Abdullah pun menjawab, "Ya Rasulullah, saya sedang memikirkan bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah menciptakan daripada gunung-gunung, lautan. Allah menciptakan daripada makhluknya yang ada di dalam air. Bagaimana Allah mengurus makhluknya yang ada di dalam lautan, memberi rizkinya kepada makhluk-makhluk yang ada di lautan yang begitu banyak, bahkan ribuan hewan yang ada di dalam lautan." Memikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan daripada langit tanpa tiang. Subhanallah, hidayah. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wahai Abdullah, fikir kamu tentang penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini lebih baik daripada ibadah selama 1 tahun yang tanpa memikirkan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Di kemudian hari Nabi berjumpa dengan sahabatnya yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang sedang kamu fikirkan?" Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sedang memikirkan bagaimana keadaanku setelah mati, bagaimana keadaan alam akhirat, bagaimana keadaan neraka, bagaimana keadaan tentang surga, bagaimana keadaan ketika di padang mahsyar, bagaimana ketika melewati jembatan Sirat, bagaimana siksa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, fikir kamu tentang negeri akhirat itu lebih baik daripada ibadah selama 7 tahun yang tanpa memikirkan tentang perkara akhirat." Subhanallah. Di kemudian hari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan sahabatnya yaitu sahabat yang mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang sedang kamu fikirkan wahai Abu Bakar?" Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya sedang memikirkan bagaimana umatmu ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana umatmu ini selamat daripada azab api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana umatmu ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Wahai sahabatku Abu Bakar As-Siddiq, engkau memikirkan demikian itu lebih baik daripada ibadah selama 70 tahun yang tanpa memikirkan daripada saudara
saudara-saudaranya, yang tanpa memikirkan bagaimana supaya selamat semua manusia ini daripada azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, hidayah. Dalam kisah yang lain, umat Nabi Musa alaihi wasallam yang umurnya ratusan tahun, yang umurnya ribuan tahun, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika berzikir dengan satu zikir saja akan bercahaya. Ketika sujud di atas batu, batunya sampai bercekung karena saking lamanya beribadah, karena saking lamanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, hidayah. Suatu ketika umat Nabi Musa alaihissalam ini bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabiullah, wahai Nabi Musa, tolong sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di manakah letak surgaku nanti kelak ketika aku mati." Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah dan mengatakan, "Wahai Rabb, wahai Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, umatku menanyakan sesuatu tentang surga yang ia akan dapati." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, sampaikan kepada umatmu bahwa umatmu akan ada di dalam neraka jahanam." Subhanallah, hidayah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjumpai daripada umatnya, terus menyampaikan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. "Wahai umatku, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepadaku bahwa engkau akan masuk ke dalam neraka." Maka umat Nabi Musa ini menangis dan berpikir, bagaimana mungkin saya selama hidup beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat, namun Allah masukkan aku ke dalam neraka. Bagaimana umat selanjutnya setelah aku yang dikatakan umurnya pendek-pendek, ibadahnya sedikit, banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umat Nabi Musa alaihissalam ini bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Allah, wahai Nabi Musa alaihissalam, saya terima ketika Allah memasukkan aku ke dalam neraka, tapi saya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya ketika saya di neraka, besarkan badan saya sehingga memenuhi daripada neraka, memenuhi daripada pintu neraka, sehingga tidak ada yang akan memasuki neraka kecuali diriku saja. Tolong sampaikan permintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Musa." Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan apa yang diinginkan oleh umatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, sampaikan bahwasanya umatmu akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Asbab daripada fikir, daripada risau umat Nabi Musa alaihissalam yang memikirkan supaya tidak ada lagi yang masuk ke dalam neraka, asbab daripada risau fikir daripada umat Nabi Musa ini mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, hidayah.
Asbab daripada fikir manusia yang tadinya besi sifatnya tenggelam, lalu difikirkan menjadi kapal-kapal yang bisa terapung di atas air. Besi yang sifatnya berat, asbab daripada fikir manusia, maka dibuatlah menjadi pesawat yang bisa mengantarkan manusia terbang di atas awan. Inilah yang menjadikan asbab bagaimana fikir ini lebih mahal. Lalu bagaimana fikir ini digunakan untuk perkara agamanya Allah Subhanahu wa taala? Pastilah lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita gunakan fikir kita, risau kita untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana agama ini tersebar ke seluruh penjuru di dunia ini? Kita pikirkan bagaimana anak cucu kita sepeninggalan kita masih mengamalkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, wa mikir wa arep disapret yang ono, arep ditonton yang ono, ora yang ono. La ilaha illallah.